Selamat pagi, saudara-saudari seiman dan jemaat GKI Sudirman. Kami bersyukur karena dapat berkumpul melaksanakan doa pagi di hari Sabtu yang cerah ini. Kami juga berharap Bapak Ibu sehat selalu. Sebelum memulai kegiatan ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami serahkan seluruh rangkaian doa pagi ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami di dalam melaksanaan doa pagi ini. Dan biarlah firman-Mu dapat menuntun dan menumbuhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bacaan pagi ini diambil dari Amsal 7 ayat 1 sampai 27. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan binal, yang licin perkataannya. Karena ketika aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda, seorang taruna yang tak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan itu. Pada waktu senja, pada waktu petang hari, di malam yang gelap, datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian pelacur dan berhati licik. Cerewet dan binal perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah. Sekarang ia di jalan, sebentar lagi di lapangan. Dekat setiap tikungan ia mengadang. Lalu dipegangnyalah taruna itu dan diciumnya dengan muka tebal, berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan kurban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya
Aku keluar untuk menyongsong Engkau, untuk mencari Engkau, dan sekarang kudapati Engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain linen beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ia membawa sekantong uang dan baru pulang menjelang purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai bujukan. Dengan kelicinan bibir, ia menggodanya. Tiba-tiba, orang muda itu mengikuti dia, seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap, tanpa menyadari bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu dalam kelintasannya. Karena banyaklah yang terluka ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Demikianlah bacaan hari ini. Baik, Bapak Ibu, renungan hari ini diambil dari Renungan Harian Air Hidup bertema senantiasa berpegang pada perintah Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Salomo selain sebagai raja yang besar dan sangat kaya, ia juga sangat dikenal di antara bangsa-bangsa lain karena hikmatnya yang luar biasa. Hikmat yang ada dalam diri Salomo adalah pemberian dari Tuhan. Dalam Amsal, Salomo mengajarkan begitu banyak hikmat, dan itu sangat berguna bagi kehidupan orang percaya. Bila kita mau merenungkan ayat demi ayat, kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bagi perjalanan kekristenan kita. Dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Langkah awal untuk memperoleh hikmat adalah ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dengan kerendahan hati mau tunduk kepada kehendak-Nya. Ketika kita memilih untuk hidup di jalan Tuhan, hikmat dari Tuhan akan dicurahkan bagi kita, sehingga hikmat-Nya itu kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup Salomo sangat diberkati Tuhan, karena ia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ingin beroleh pemeliharaan dan berkat-berkat dari Tuhan? Inilah kuncinya. 1. Berpeganglah pada perintahku. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Di segala aspek kehidupan, kita harus selaras dengan firman Tuhan. Dimanapun berada dalam keadaan apapun, kita harus tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Jadi tidak ada kata kompromi terhadap dosa. Bahkan kita diperintahkan untuk menyimpan ajaran firman itu seperti kita menjaga biji mata sendiri. Siapapun kita pasti berusaha untuk melindungi dan memelihara matanya begitu rupa. Jangan sampai ada orang lain yang menyentuh atau menyakiti mata kita. 2. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, akan membuat firman itu termeteraikan di dalam hati kita. Firman-Nya akan selalu mengingat di setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu, mari kita praktekkan firman yang kita baca setiap hari, sehingga firman itu akan senantiasa melekat dalam hidup kita. Dengan demikian, perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Kesimpulan dari renungan hari ini sebagai berikut. Simpan dan taati firman Tuhan dalam hati agar menjadi penuntun dalam setiap keputusan. Hikmat dan pengertian menjaga seseorang dari godaan dan dosa. Godaan sering nampak menarik dan meyakinkan, tetapi dapat membawa akibat yang sangat buruk. Orang yang kurang berhati-hati dan mudah mengikuti hawa nafsu lebih rentan jatuh ke dalam dosa. Jalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan pada akhirnya membawa penyesalan dan kebinasaan. Mengingatkan bahwa kehidupan yang berpegang pada hikmat dan firman Tuhan akan melindungi seseorang dari godaan yang menyesatkan. Sebaliknya, mengabaikan hikmat dan mengikuti godaan dapat menghancurkan diri sendiri. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolong kami agar selalu mengingat dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berikan hikmat untuk membedakan mana yang benar dan yang salah, serta kekuatan untuk menolak setiap godaan yang menjauhkan kami dari-Mu. Bimbing setiap langkah kami agar dapat hidup dalam kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang baik di dalam surga, pada saat ini kami juga mau menyerahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Pertama-tama kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu yang pada hari-hari ini berulang tahun, yaitu Kesia Teola Pramana, Pauline Kartikasari, Ibu Lani Sijabat, Diana Patricia, Petrus Yulianto, dan Revata Kosasi. Terima kasih untuk setiap penyertaan, pemeliharaan, dan berkat yang telah mereka rasakan hingga hari ini. Kami berdoa agar Engkau terus memberikan kesehatan, hikmat, sukacita, damai sejahtera, serta kekuatan dalam menjalani setiap tanggung jawab dan panggilan hidup mereka. Kiranya di setiap pertambahan usia, mereka semakin mengenal Engkau, semakin bertumbuh dalam iman, dan menjadi saluran berkat bagi keluarga, gereja, serta orang-orang di sekitar mereka. Biarlah setiap rencana yang Engkau sediakan bagi hidup mereka terjadi sesuai dengan kehendak-Mu yang baik. Bapa yang penuh kasih, kami juga membawa dalam doa jemaat kami yang sedang sakit, yaitu Dr. Budi Suwarma. Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan dan memberikan kesembuhan. Kami memohon agar tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah beliau. Berikan kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera di tengah proses yang sedang dijalani. Kiranya setiap pengobatan dan tindakan medis yang dilakukan boleh dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk mendatangkan kesembuhan. Berikan juga hikmat kepada para tenaga medis yang merawat beliau, serta kuatkan seluruh keluarga agar tetap percaya kepada pertolongan-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang berada dalam masa pemulihan, yaitu Ibu Eli Asan, Ibu Neni, Ibu Liana Tanuwijaya, dan Diana. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu terus nyata dalam kehidupan mereka. Kami memohon agar proses pemulihan yang sedang mereka jalani berjalan dengan baik dari hari ke hari. Pulihkan kekuatan tubuh mereka, berikan semangat yang baru, dan jauhkan dari segala rasa takut maupun kekhawatiran. Kiranya mereka boleh merasakan kasih dan penghiburan-Mu setiap saat, serta segera dipulihkan sehingga dapat kembali beraktivitas dan melayani dengan sukacita. Bapa, kami juga mau berdoa untuk GKI Sudirman. Kami menyerahkan seluruh kehidupan bergereja ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pelayan, majelis, pendeta, pengurus, dan seluruh jemaat-Mu. Berikan hikmat dalam setiap pelayanan dan setiap keputusan yang diambil. Kiranya gereja ini terus menjadi terang dan garam bagi lingkungan sekitar, menjadi tempat di mana banyak orang mengalami kasih, penghiburan,
dan keselamatan di dalam Kristus. Tumbuhkanlah semangat persatuan, kasih, kerendahan hati, dan kerinduan untuk melayani-Mu dengan setia. Berkati juga setiap kegiatan, persekutuan, pelayanan, serta pemberitaan firman, agar semuanya memuliakan nama-Mu dan membawa banyak jiwa semakin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat.